Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham top gainers pada perdagangan 24 Januari 2025 serta bagaimana potensinya untuk perdagangan 30 Januari 2025 mendasar pada beberapa indikator. Ini top gainers pada perdagangan hari ini ada Polu yang kembali ditutup arah. Sesuai dengan pembahasan kemarin bahwa Polu masih ada potensi untuk arah melihat historikalnya. Namun kita juga perlu lihat ulang sebab Polu pada perdagangan hari ini tidak langsung lock arah ya. Sempat ada gocekan-gocekan ini, sempat arah opennya di berapa? Kita lihat dengan time frame daily. Dibuka di 2500, ternyata tidak langsung lock arah, dibuka di 2500 di markup, kemudian ada trading singkat, beberapa kali terjadi gocekan, kita lihat dengan time frame 30 menit ya, di bawah turun sampai sempat ke 2300, menguat, koreksi lagi, menguat, koreksi, terus menerus seperti itu sampai akhirnya ditutup arah dimulai jam setengah 3-an. Dari jam setengah 3 sudah lock arah. Secara terminologi netral yang distribusi PD XL BQ YB yang keluar XC CC OD YP. NI sudah tampak jualan. Kita lihat gross. Ya, sesuai prediksi kita bahwa bandarnya bermain cantik. Pada perdagangan 23 Januari ini yang beli cukup banyak NI. Yang beli cukup banyak NI, lalu tanggal 24 Januarinya NI bermain ya. NI bermain, ada jualan, ada HK, ada jualan, ada HK sehingga harganya tidak lock arah. Karena NI merasa bahwa barangnya cukup sedikit ketika di bawah. Barangnya cukup sedikit ketika di bawah sehingga ketika di atas NI tetap harus trading singkat. Harganya dimainkan, digocek, diangkat lagi, digocek, diangkat lagi. Yang akhirnya NI berhasil keluar bersih. Yang masih punya barang PD XL BQ YB. Pergerakan besok bagaimana? Akan cukup volatil untuk Polu karena NI-nya sudah keluar habis. Jika melihat tanggal 24-nya, jika kita lihat dari tanggal 22 karena sudah terdeteksi dari tanggal 22, oh masih punya. Masih punya, berarti memang bermain cantik NI. Average price-nya jadi cukup tinggi karena dia average up di sini. Jadi NI ini gocek ya, jual barang di harga bawah dia tangkap, kemudian dia akumulasi lagi, sudah tampak jualan, namun dia masih punya 2100 lot. Masih ada potensi untuk menguat lanjutan, namun untuk arah kemungkinan bisa jadi akan ada gocekan-gocekan seperti ini. Mengingat bahwa pada perdagangan 24 Januari saja NI berhasil keluar barang cukup banyak dengan gocekan-gocekan yang terjadi di dekat-dekat harga arahnya. Memang tidak benar-benar ingin jualan masif karena NI juga pengen jualan di atas. Meskipun begitu, average price-nya saat ini ada di 2300. Di 2300 di sekitar sini. Pas di low sini. Karena arah kemungkinan masih lompat. Nah, akan masih volatil untuk perdagangan 30 Januari 2025 saat market kembali buka. Nih, open gap up, potensi besok seperti ini. Potensinya untuk perdagangan berapa besok nih? 30. Untuk perdagangan 30 Januari akan seperti di tanggal 18, akan seperti di tanggal 30 Desember, akan seperti di tanggal 26 November. Karena sudah ada gocekan seperti ini ya. Potensi menguat lalu markup, kemudian banyak bid
yang dipasang. Saat bid yang dipasang sudah banyak, lalu saat itulah NI jualan. NI jualan, barang habis, yang nampung. Kita lihat besok siapa yang nampung. Kita lihat dengan broker flow untuk lebih memastikan. Tadi analisa kemungkinan-kemungkinan, belum melihat broker flow-nya. Namun tampaknya seperti itu. Bermain cantik. Polu. Polu pada perdagangan hari ini ya diupdate 24 Januari 2025. NI belum masuk karena dia ada di top seller. NI. Nah, kita lihat pergerakan dari NI langsung berubah. NI ini yang angkat harganya NI sampai ke harga 2.500, yang banting pun NI ini. NI banting sampai di dekat 2.300, beli lagi di dekat 2.300, beli. Nah, sudah punya barang cukup banyak, average-nya makin tinggi, tidak apa-apa. Namun dia jadi punya barang lebih banyak. Kemudian di harga arahnya jualan lagi, dibanting lagi. Diangkat lagi, jualan lagi, dibanting lagi. Diangkat lagi, jualan lagi, kebanting lagi. Tampak jelas sekali bahwa polanya Polu ini sangat mengikuti pergerakan dari NI. Karena ini beberapa kali juga terjadi kenaikan karena NI beli, terjadi penurunan karena NI jual. Ini di harga arahnya NI mulai pintar. NI pintar, jualan pelan-pelan. NI merasa bahwa barang yang sudah didapatnya di hari ini 24 Januari kemungkinan tidak akan bisa habis untuk perdagangan esok 30 Januari saat market kembali buka. Karena kita akan libur beberapa hari. Maka NI di harga arahnya jual pelan-pelan. Yang nampung siapa lagi kalau bukan XL. Broker summary-nya CCPD, YUYP. CCPD, YU. Kita tambahkan YU. Apakah ada peran dari YU? Kemungkinan tidak begitu berperan. Ya, tidak begitu berperan. Ini jualan dari NI pelan-pelan. Kita lihat jualan dari NI di jam 15.20. Di sini jam 15.23. 15.23. Kita lihat dengan running trade. Polu. Small distribusi. Antriannya tipis. Jam 15.20. Berapa tadi? 15. Ya, 15.20. Kita coba lihat. Jam 15.20. Sampai 15.25. Oke, apply. Nah, benar. NI jualannya pelan-pelan. Permainannya cukup manis NI ini. Nih, NI jualan pelan-pelan nih. NI ini tampak bahwa antriannya mulai tebal. Ini mulai berani jualan 100 lot. Lalu mulai berani jualan 350 lot. Nah, jualannya pelan-pelan sehingga arahnya tidak terbongkar. Ini actionnya sell. Berarti aktivitas dari NI. Dan di awal sesi pun tampak jelas bahwa ini yang angkat juga NI, yang jualan NI. Udah. Dari 2 hari sebelumnya juga kita bahas bahwa kemungkinan ini yang bermain adalah NI. Maka yang terjadi broker flow di perdagangan kemarin 23 Januari 2005 cukup menarik. Namun tidak kita bahas di sini. Rencana mau kita bahas di video yang lain.
Kemudian kita bahas Lion. Lion kembali arah. Pada perdagangan hari ini 3 kali arah. Namun juga tampak ada pelemahan-pelemahan. Tidak begitu memantau pergerakan dari Lion. Oh, di awal sesi saja tampaknya. Di awal sesi sempat menguat lalu ada bantingan. Kita coba lihat dengan time frame 1 menit. Time frame daily-nya ini opening di harga 660. Oh, berarti sempat arah. Arahnya kebongkar sampai ke 580, cukup dalam. Dengan time frame 1 menit. Time frame 30 menit. Time frame 1 menit. Ya. Dengan time frame 1 menit ini yang terjadi di Lion. Lock arah, kemudian di bawah turun. Lalu ada penguatan, kemudian lock arah, cepat. Ini lock arahnya cepat. Tampaknya bandarnya tidak begitu bermain di Lion, berbeda dengan Polu. Ini terkait Polu. Kita mention Polu di jam setengah 11, jam 10 lebih 33. Ini kita mention keren permainan bandarnya ngumpulin barang Polu. Ya, kita sudah yakin bahwa ini permainan bandar dari Polu, di mana kenaikannya tidak benar-benar langsung lock arah. Ya, ada bantingan, ngumpulin lagi, bikin yang beli di atas takut, ngumpulin lagi, jual lagi, ngumpulin lagi, jual lagi, dan benar sampai akhir sesinya seperti itu. Ini sudah tampak polanya ketika jam setengah 11. Karena memang menurut riwayatnya harusnya Polu ini lock arah dan benar kembali arah. Hanya berdasarkan historikalnya. Namun semua bisa berubah ketika bandarnya menonton video ini. Bisa jadi nanti kalau bandarnya nonton video ini berubah pikiran lagi, berubah pola lagi, ganti broker lagi. Bisa jadi seperti itu. Itu terkait Polu sekilas. Hanya sedikit mengulas bahwa pergerakan di saat market berjalan ada kalanya ketika kita memang sudah yakin bahwa suatu emiten itu memang akan lanjut menguat, maka kemungkinan juga akan benar-benar lanjut menguat. Dan terjadi di Polu. Kita lihat broker flow Lion. Lion ini belum begitu kita amati, jadi belum benar-benar tahu. Kalau Polu memang sudah dari sebelum arah kita sudah pantau. Lion ini sudah beberapa kali arah, ini XL, PD, XC, CC, YP, AN, NI. Kita belum benar-benar tahu siapa yang memainkan. Namun pada perdagangan hari ini XL dapat barang cukup banyak. Kita lihat gross untuk lebih mantap. YP, NI, XL, AN, XC kakak. Polu, Lion, AN, XC. Top bayarnya tadi, top sellernya YP, YP, NI, YP, NI kakak belum masuk. NI kakak. Tidak begitu tampak jelas karena memang langsung lock arah. Jika kita lihat di sini yang banting merah namanya nih, merah siapa nih? XC. XC atau ini NI. Ini di awal sesi banting, kemudian dia beli lagi, lalu tampak beberapa kali antri dapat barang, lalu jualan di harga arah nih. Ini yang banting ini YP.
Oh, YP sama NI. Di awal sesi yang banting itu YP sama NI. Kemudian ini yang bikin turun ini YP. YP bikin turun, jualan di harga atas. Nah, jualan kemudian diangkat harganya naik. Lalu ada antri sedikit dapat barang sedikit. Kita lihat broker summary lagi dari awal arah untuk Lion. Tanggal 22. Sudah 3 hari. Yang akumulasi cukup besar XL, XC, PD, SQ. Ya. Memang XL, SQ yang tampak memainkan Lion. AN, YP, KKLG ini hanya jualan-jualan kecil, masih bisa ditahan oleh pembelian dari XLXC. Namun kenaikannya sudah cukup tinggi, ya, sudah cukup tinggi. Akan cukup volatil untuk perdagangan 30 Januari 2025. Seperti yang terjadi pada perdagangan 24 ini. Dibanting ada penguatan. Besok dibanting kemungkinan juga akan ada penguatan, akan ada pantulan-pantulan. Karena dengan kondisi saat ini, average mereka juga sudah cukup tinggi. Ini XLX average price-nya di 634, 611, 622. Karena average price yang cukup tinggi, maka ketika turun, kemungkinan akan ada yang berebutan untuk average down, akan ada berebutan yang ingin trading di Lion, lalu kemungkinan ada pantulan. Nah, saat ada pantulan, itu bisa dimanfaatkan untuk take profit. Kalau untuk trading jangka pendek, menarik untuk Lion jika ada koreksi. Namun kalau ada koreksi lagi, belum tentu bisa arah lagi. Ya, ini hanya pengingat, belum tentu bisa arah lagi, sehingga kalau sudah floating profit 5% lumayan, silahkan diatur take profitnya, jangan sampai nanti dibawa turun lagi BEP atau bahkan cut loss. Emiten berikutnya yang menguat cukup tinggi ini adalah FUTR. FUTR, selamat bagi sobat trader yang spekulasi buy di FUTR. Ada sobat trader yang menge-share, membagikan insight terkait FUTR. FUTR ini bertahan di support 94, low pada perdagangan hari ini ada di 92. Sedikit koreksi ke 92 kemudian menguat. Secara benchmarkologi ada CPEPPS yang masuk, yang keluar SH, PC, MI, XL. Netral-netral saja dari tanggal 22, kita lihat dari tanggal 24 saja. 24 CPEPS EP sama, SH, XL, YP. Kita lihat gross. XL masuk banyak, keluar banyak, bersih, tumben. CP masuk, keluar masih punya barang setengah. MG masuk, keluar, hampir bersih. YP masuk, bersih. Masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Untuk trading singkat masih menarik FUTR dengan target berikutnya di 128, resisten berikutnya. Atau pas di 122 MA20-nya. RSI stokastik sudah menunjukkan golden cross, pertanda akan ada kenaikan lanjutan untuk FUTR, namun dengan emiten yang cukup volatil seperti ini, ya baiknya cuan bungkus saja. Meskipun ini secara teknikal tampak berhasil breakout downtrend line-nya, ini downtrend-nya ada di sini, berhasil terbreakout dan ada penguatan. Volume juga cukup bagus. Namun karena kita lihat benchmarkologinya tidak ada yang benar-benar masih hold, beli banyak dan masih hold, maka ya untuk trading singkat saja masih menarik. PS beli, jualan sudah lumayan. Kita lihat broker flow untuk FUTR. Kita lihat siapa yang cukup menggerakkan FUTR pada perdagangan hari ini, ya. Justru yang cukup menggerakkan ternyata PS. Di luar dugaan. Di luar dugaan PS. Ini PS. Kita lihat ini ada XL, CP, YP, MG, SH, CP, YP, MG, SH. CP, YP, MG, kemudian SH.
ESA sudah ada. Siapa yang belum ada tadi? PC, EP, PC belum, EP belum. Kita lihat PC dulu. Apakah ada pergerakan yang berarti? PC lumayan. Jika kita lihat FUTR pada perdagangan hari ini yang sudah akumulasi di bawah MG. Ya, pintar nih MG. MG akumulasi di bawah. Kemudian yang naikkan harganya itu PS. PSHK besar dapat barang dari SH yang antri. Nah, sudah kejual, antrian kemudian juga kejual karena dia KPS. Saat sampai di sini, saat sudah ada kenaikan ini, XL jualan bareng dengan PC juga jualan. Pas harga di atas, MG jualan, harganya tetap naik karena PS yang cukup berpengaruh. Setelah itu masih lanjut. PS yang punya barang cukup banyak pada perdagangan hari ini kurang lebih sama dengan CP. CP ternyata masuk belakangan. Masuk di harga tinggi. Sehingga secara bandarmologi pun CP di atas. CP bareng PS. Karena memang CP tidak tampak begitu besar pergerakannya ya. Ini masuk, keluar, masih ada hampir 50%-an, sedangkan PS ini yang keluarnya cukup sedikit, 31.000 lot. Ini 80.000 lot ya. Tidak hampir 50% untuk PS, maka tampaknya masih serius untuk kenaikan dari FUTR selagi PS ini masih hold. Namun ya bisa jadi pada perdagangan esok sampai ke 128 kemudian PS take profit. Yang penting pantau-pantau saja, average price mereka sudah agak bawah. Kalau ada yang spekulasi buy dan sudah floating profit, selamat. Selanjutnya ada Lift. Lift pada perdagangan hari ini juga sempat menguat cukup tinggi, namun kemudian di bawah turun. Pergerakannya cukup susah ditebak ya. Tercatat asing jualan 1,2 miliar. Secara bandarmologi justru ada akumulasi besar LG. Menarik ini. LG nyangkut apa akumulasi ini. Kita perdalam terlebih dahulu. LG punya 197.000 lot, average price di 238. AO 63.000 lot, average price di 250, floating loss makin tinggi. YJ 41.000 lot. Kemudian ini YP, YUKK yang jualan di harga atas. PDZP. Kita lihat grossnya. Jika melihat grossnya tampaknya LG serius. Jika melihat gross, karena grossnya LG itu 209.000 lot. Dia punya 209.000 lot, beli 290 lot, masih punya 197.000 lot. Baru jualan sedikit. LG di sini tidak muncul. Tidak muncul karena dia jualannya sangat sedikit. Mana LG ini? LG. Ya, tidak muncul karena dia jualannya sedikit. Dari 209.000 lot masih punya 197.000 lot. Oh, ini netnya. Grossnya LG. Ya, ini baru jualan 11.000 lot untuk LG. Jika hanya melihat broker summary, maka kita asumsikan bahwa masih ada kenaikan lanjutan sebab LG serius. Apa faktor seriusnya? Faktor seriusnya adalah dia beli dalam jumlah besar dan baru jualan sedikit. Dan saat ini dalam kondisi floating loss. Namun, broker summary ini tidak serta-merta menjadi pokok acuan. Maka kita perlu tambahkan dengan broker flow-nya. Broker flow dari Live. Broker flow dari Live. Jika kita lihat di sini yang
membuat harganya naik LG. Yang membuat harganya turun perlu kita cari. Tersangkanya ada YP, SH, XL, PD, YU. YP ini kemungkinan. YP tidak, YP, PD, YP, PD, XL, YU, ZP. YP, PD, XL, YU udah ada, ZP. Tampaknya tidak terdeteksi di sini. Ini sama seperti kemarin pembahasan kita ya. Emiten crossing ini susah ditebak sekali. Tidak benar-benar bisa kita analisa dengan broker flow sejauh ini. Karena di awal sesi terjadi kenaikan LIVE ini. Ya, terjadi kenaikan harga yang HK biasa-biasa saja. Intinya oleh bandar diizinkan untuk harganya naik. Ya sudah, harganya naik. Kemudian ada yang jualan, harganya turun. Nah, yang jualan ini siapa? Ini tidak begitu jelas di sini karena mepet-mepet. Belum bisa diperbesar lebih besar lagi. Yang bisa kita analisa mulai dari jam 9.25 ini, LG ikutan, kemudian harganya naik. Ketika harganya turun, ini tidak tampak tersangka besarnya siapa. Ya beberapa jualan, YP jualan, ini jualan, namun tampak jualannya biasa saja, tidak begitu masif. Nah, yang nampung LG. Kemudian LG HK lagi. Nah, kalau di sini sudah bisa kita tebak bahwa LG ini HK. LG ini HK dapat barang dari YP. Namun memang tampaknya overnya tidak dijaga dengan over tebal sehingga HK sedikit langsung naik. Naiknya justru cukup tinggi. Setelah itu koreksi, LG pasang di bid. Yang jualan YP. Yang jualan YP. Nih. Namun ternyata AO juga beli, AO juga nampung di bid. Nah, ada pola kenaikan penurunan, namun dengan broker flow tidak begitu tampak. Sehingga LIVE ini bisa diasumsikan bahwa transaksi yang terjadi antara HK-an dan HQ-an tidak benar-benar mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Sebab ini tidak ada benar-benar transaksi buy dan seller yang terjadi di setelah jam 10-an ini. Nyatanya harganya turun. Mari kita lihat ya, kita lihat lebih spesifik jam 10.48 di running trade. LIVE kita lihat jam 10.48. Oke. Aduh. 10.48. Hilang. 10. Terus diklik dulu. Oh iya. 10.48. Di sini oke sampai 10.50. Oke. Apply. 10.48. Ada RG. Kita coba tambahkan. Ini yang tidak begitu berperan, ini XL. Kita buang dulu XL.
GR. GR juga biasa, ternyata kita buang dulu GR. RG. Lebih biasa lagi. Karena jualannya juga tidak begitu banyak. Masih belum benar-benar kita bisa pantau ya. Untuk Live ini menjadi PR tersendiri untuk kenapa toh ini harganya bisa turun. Padahal di sini toh 10.48 sampai kita tambahkan sampai 10.53 ya, waktunya kita tambahkan durasinya sampai 10.53. 10.53 4 kita lebihkan untuk melihat siapa sebenarnya pelakunya. Ini XL, SG, XL, YP, AI. Tidak begitu besar sebenarnya harganya juga. Yang besar ini YP. Tampaknya YP, namun dengan broker flow-nya ya di sini. Ini tampaknya YP memang jualan pelan-pelan, namun entah kenapa bantingannya keras. Seperti di sini, ini juga jualan pelan-pelan, namun bantingannya keras. Ini jualan pelan-pelan. Ya, memang susah untuk dianalisa pergerakan-pergerakan dari saham-saham seperti Live ini. Maka sobat trader yang coba trading di saham-saham seperti Live, saham-saham crossingan, harus dipantau ketat. Jangan sampai nanti tergocek-gocek seperti ini. Selanjutnya kita lihat movers lagi, top gainers. Top gainers berikutnya obat. Sama ini. Obat. Pada perdagangan hari ini 24 Januari 2025. Ini belum kita rubah dulu. 24. Obat menguat 17,11%. Selamat bagi sobat trader yang dapat profit dari obat. Berapapun itu selamat. Semoga besok bisa profit lagi dari obat. Ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang hampir dibanting, ada yang CL-nya hampir tidak kena. Ya intinya selamat. Kalau ada sobat trader spekulasi buy di obat, ini emiten yang tidak perlu rekomendasi dan tidak berani direkomendasikan. Atur sendiri kalau mau masuk di emiten ini yang jelas sudah dari sini. Dari sini kita bahas. Karena masuk top gainers, dari sini kita bahas. Potensi masih akan menguat. Namun polanya ya bisa dihafali. Tetap harus pasang trading stop kalau sudah merasa floating profit. Ada asing masuk lagi 5,8 miliar. Apakah asing yang membuat harganya naik? Mari kita lihat lebih dalam. Foreign. Foreignnya di sini ada AK, XA, DH, SQ, YP. AK, XA, DH, SQ, YP. Ya. Foreignnya ini. Kemudian kita lihat all AK. AK net buy. Foreign beli. XA net buy. Ada AK dan XA. Pelakunya biasanya YJKI yang mempermainkan harganya. Kita lihat obat. Obat. Siapa ini? Wow. Kita lihat. Kok berbeda? KI. Ada hal yang menarik lagi ternyata. Ada hal yang menarik lagi. Kemarin itu obat yang
KIYJ sama ya, KIYJ video 2 hari yang lalu karena kemarin tidak masuk top gainer. 2 hari yang lalu masuk top gainer, kita bahas juga broker flow-nya. Pada perdagangan hari ini yang bermain ini KIYJ. KIYJ tetap. Kemudian ada tambahan XL. Ternyata bandarnya pakai XL. XL bermain. Yang mengangkat harga pertama kali siapa nih? Pertama kali yang mengangkat harga XL di sini. Di sini XL melakukan pembelian bareng dengan AK. AK di sini pelan-pelan akumulasi, kemudian beli bareng XL. XL HK harga naik, kemudian pas sudah HK-an pertama XL, setelah itu XL pasang di over. Ini kemudian yang bermain adalah KI dan YJ. KI beli, YJ jualan. YJ beli, KI jualan. Terus seperti itu. XL-nya diam. Tiba-tiba XL-nya yang banting. Yang nampung KI. KI dapat barang, kemudian KI dapat barang. Lalu ini dari YP ya, kembali YP ini sama. Jadi jualannya XL ditampung KI dan YP. Nah, ketika sudah KI di YP, YP-nya jualan ditampung KI. Lalu YP jualan pelan-pelan. Yang nampung KI sama AK. Nah, terus terjadi permainan lagi di sini. KI dan YJ lagi. KI, YJ. Sampai mereka kembali ke saldo nol. Polanya sama dengan 2 hari yang lalu. Bedanya ini ada XL yang tiba-tiba masuk meramaikan pergerakan dari KI dan YJ. KI dan YJ ini sudah dari hari pertama IPO dapat barang dari underwriter. Dan setelah itu permainannya seperti ini. Kalau untuk trading jangka pendek dipersilahkan. Namun kita tidak tahu siapa yang akan banting. Ternyata XL pun bisa banting seperti ini. Ini jualan berapa lot? 180-an ribu lot. Kalau value transaksinya sekitar 15 miliaran. Jualannya hampir 15 miliar. Banting langsung habis barang. Kemudian kita lihat moversnya lagi. CBDK, PANI, GPSO. Oh, GPSO menguat. Kena UMA ternyata dia menguat. Selamat kalau ada sobat yang memperhatikan GPSO. Sedikit terlewat memang GPSO pada perdagangan hari ini. Terlalu fokus dengan PANI dan CBDK, padahal emiten ini sudah pas di MA 200 ya. Bisa buy on weakness. GPSO menarik. Pada hari ini sempat terkoreksi cukup dalam ke 262. Kemudian menguat sampai penguatannya 13,57% dari last price. Jika kita ukur dari low sampai high, 22% kenaikannya jika dapat di low-nya. GPSO pada perdagangan hari ini ada akumulasi oleh LG, MG, KKXA yang keluar, PDXL, YP, YJ. Berhasil breakout previous high sehingga ada potensi GPSO akan melanjutkan penguatan ke 360. Bertahan di MA 200, semoga petanda baik untuk GPSO. Kita gambarkan Fibonacci retracement GPSO. GPSO terdekat akan menuju ke 400. Jika belum menembus akan koreksi. Jika berhasil menembus lanjut ke 480 ke 500. Upside-nya cukup jauh untuk GPSO. Apalagi ini sudah cukup dalam koreksinya. Ya. Koreksinya sudah cukup dalam, namun kita juga perlu pantau broker summary di sini.
jika mau swing trading di GPSO. Mari kita lihat broker flow dari GPSO. Geoprima Solusi. Geoprima Solusi pada perdagangan 24 Januari ini grossnya YP, XL, PD, LG, KK. YP, XL, kemudian PD, LG, KK. Penting, PD, LG, KK. LG sudah, PD sudah, KK belum. KK. Yang terjadi di GPSO, ternyata penguatannya diaksesi, pantas tidak terpantau di jam-jam ini. Tadi memang Joy Trader sudah tidak begitu mantau market. Penguatannya terjadi diaksesi berarti serius. GPSO bisa masuk watchlist untuk perdagangan 30 Januari 2025 ya. Untuk day trading menarik, untuk swing trading juga menarik. Koreksi sudah cukup dalam, upside-nya cukup jauh, dan LG yang tampaknya cukup berperan di GPSO dalam kondisi akumulasi. Beli 34.000 lot, jualannya LG baru 21.000 lot. Ya sudah 50%. Namun masih punya 12.000 lot. Ini jika kita lihat koreksinya GPSO karena LG jualan. Yang nampung KK. KK meskipun nampung, harganya tidak kemana-mana. Tiba-tiba LG beli. Nah, dapat barang dari KK, dapat barang dari PD, dapat barang dari YP. Nah, LG punya barang cukup banyak, harganya naik. LG pantau untuk sobat trader ingin swing di GPSO selama LG masih akumulasi, masih punya barang, maka potensi menguatnya juga masih besar. Kalau barang yang di LG tidak dipindahkan di broker yang lain. Kemudian kita lihat yang lain. Foru. Penasaran dengan Foru. Foru pada perdagangan hari ini menguat 8,92%. Secara teknikal ini tampak potensi membentuk swing low dan ada potensi menguat sampai ke 4.000. Secara fundamental ada akumulasi oleh XL, TP, EP, IN yang keluar LG, PD, YP. Kita lihat gross. XL, XC, TP tampaknya serius. TP serius, masuk 200 lot, average price di 3.600. Belum jualan sama sekali. Top buyer kedua belum jualan sama sekali. Kalau XL memang tukang copet. Kemudian LG jualan tidak boleh sama sekali. TPP kita lihat broker flow langsung. Karena memang tidak begitu liquid. Sehingga kita perlu broker flow. Foru. Yang menaikkan harganya ada XL, TP, EP, LG, PD masuk. Sellernya LG, PD. YP, NI, IN, EP. YP, YP, NI. Tidak begitu berarti juga pergerakannya. Kita lihat ini saja yang ada di awal-awal sesi. Harganya di bawah. Awal-awal sesi itu open low tampaknya ya. Open low 3270. Masih di harga bawah sini 3270. Kemudian XL ini akumulasi yang jualan YP.
Ya, setelah itu XL-nya beli. XL-nya beli sampai punya 716 slot. Kemudian yang banting ini siapa nih? Yang banting yang tidak begitu kelihatan, tampaknya memang karena bitnya dicabut ya. Yang menaikkan ini XL, namun XL karena menaikkan jadi average price-nya cukup tinggi. Padahal setelah naik harganya langsung turun, kemudian sideways di bawah. Sideways di bawah, ini yang banting ini tidak begitu kelihatan karena bantingannya di sini. Siapa ini? YP. Bisa jadi YP ini ada koreksi sedikit. YP setelah itu menguat koreksi karena kopong ini tadi, bid offernya kopong. Joy Trader sedikit memantau, mencoba memahami pergerakan dari Foru, namun belum benar-benar begitu bisa dipahami. TP ini yang tampak serius, ya. TP merasa bahwa Foru sudah bisa jadi serius karena belum boleh naik, namun juga tidak turun lebih dalam. Oleh karena itu, kemudian TP masuk, harga menguat, TP beli, kemudian harga turun, TP masih punya barang, belum jualan sama sekali. Karena tampak serius untuk TP. Sedangkan ini EP dari awal sudah masuk, tidak nambah lagi ketika turun. Dan belum jualan. Menarik untuk Foru pada perdagangan Kamis 30 Januari 2025. Silahkan dipantau. Secara teknikal menarik, secara fundamentologi menarik. Pantau TP. Semoga TP bisa serius dan mampu membuat kenaikan lanjutan dari Foru. Karena ini sudah record previous high. Semoga bisa lanjut ke 4 ribuan lah. Semoga saja. Kemudian kita coba lihat Ratu. Sudah lama tidak kita bahas karena terus-menerus arah. Terakhir kita bahas di sini saat buka suspend ya, saat buka suspend pengennya kebuka kemudian kita bisa average up. Pengennya seperti itu. Namun ternyata sampai harga 7.150 belum terbuka sama sekali arahnya. Bahkan sampai FCA pun belum terbuka sama sekali arahnya. Secara fundamentologi, Ratu ini pada perdagangan 24 Januari tampak ada akumulasi besar CP. CP mulai dapat barang di harga atas. YB, ZP, RB, XA. Kita lihat grossnya. Yang ya XL pun dapat barang ternyata. 19 slot. Kalau ada yang ngantri. Berarti tampaknya sudah mulai random. Namun karena FCA sehingga ya dapatnya juga bisa jadi tambah susah. Yang menjadi perhatian saat ini adalah karena underwriter-nya mulai jualan. HP ini mulai jualan di perdagangan 24 Januari 2025. Kita lihat tanggal 23, apakah HP juga sudah jualan? Karena sudah lama tidak kita update. Tanggal 23 ini gross HP belum. Tanggal 23 belum jualan. Kita lihat tanggal 22 HP sudah jualan sedikit 84 lot saja. 22 jualan, 24 jualan. 24 yang jualan cukup besar. HP 18.000 lot yang dapat barang CP, YB, ZP, RB, XA, MG, XL. Karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Oh, underwriter-nya barang AZ. Kita lihat AZ. Belum ada pergerakan AZ. Tanggal 23. Kita lihat tanggal 23. Sampai tanggal 24. AZ jualan. AZ ternyata kemarin jualan. Ya, dari kemarin sampai hari ini sudah jualan. HP AZ sudah mulai jualan. Maka untuk saat ini sebenarnya dengan kondisi Ratu di harga yang cukup tinggi masih menarik untuk sobat trader ingin average up. Namun ini entah
sampai di harga berapa koreksinya ya. Jika kita ukur dengan Fibonacci retracement, IPO di 1150, IPO di 1150 sekitar sini sampai high-nya di sini. Ini kalau koreksi bisa ke 4000-an, sebenarnya masih lumayan kalau bisa ke 4000. Namun apakah bisa ke 4000 dulu sebelum lanjut naik terus ke 10.000, atau ini 10.000 dulu baru dibanting? Nah, itu yang tidak benar-benar kita yakini. Apalagi ini foreign juga sudah mulai jualan. Ini pada perdagangan hari ini foreign jualan 163 juta. Bagi sobat trader yang tidak siap dengan volatilitas ratu di FCA, maka kalau mau take profit juga dipersilahkan. Karena dengan kondisi FCA ini juga susah dapat barang kalau ARA dan susah jualan kalau ARB. Nah, apalagi dengan kondisi floating profit yang sudah lumayan, jika memang sobat trader tidak yakin bahwa ratu masih akan lanjut naik karena underwaternya sudah jualan dan mau take profit pada perdagangan esok, juga dipersilahkan. Daripada nanti sobat trader merasa bahwa saya hold, ternyata di RB mau jualan tidak bisa, panic selling. Apalagi jika sobat trader menggunakan broker-broker yang tidak begitu responsif, sering error-error. Seperti apa? Ya, seperti yang saya pakai ini. Namun fitur-fiturnya cukup bagus. Untuk Stockbit ini fitur-fiturnya cukup bagus, sehingga kita mudah untuk analisa terus-menerus. Untuk ratu kita lihat broker flow, meskipun juga mungkin tidak ada pergerakan apa-apa, namun kita perlu perhatikan pergerakan dari HP. HP ini jualannya bagaimana? HP Orin. HP jualannya di akhir sesi. Tidak benar-benar jualan masif ya, jualannya pelan. Jualannya di jam 2-an. Sebelumnya tidak jualan sama sekali, di jam 2-an jualan. Di jam akhir sesi jualan. Yang dapat barang CP. Silahkan diputuskan sendiri apakah masih mau hold, atau mau take profit, atau mau average up, atau mau dibiarkan saja sampai 5 tahun ke depan, juga dipersilahkan. Pembahasan saham top gainers sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.